Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Madrakara dengan NIM 1211231110003 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas sesi 14 dari mata kuliah Komunikasi Organisasi, di mana saya di sini akan berperan sebagai seorang konsultan yang bekerja oleh perusahaan XYZ untuk membantu merancang program pelatihan kepemimpinan yang baru. Program ini harus didasarkan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang modern dan membantu Bapak A mengubah gaya kepemimpinannya. Jadi untuk persoalan yang ada dalam tugas kali ini yaitu ada satu studi kasus dalam sebuah perusahaan yaitu perusahaan XYZ. Sebelum itu mari kita kaji dulu permasalahannya. Perusahaan XYZ adalah perusahaan teknologi yang berkembang pesat dengan lebih dari 500 karyawan di seluruh dunia. Kepala perusahaan Bapak A telah memimpin perusahaan selama lebih dari 10 tahun untuk pendiriannya. Selama waktu ini, perusahaan telah tumbuh secara signifikan dan menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, karyawan merasa kehilangan semangat dan loyalitas terhadap perusahaan. Setelah melakukan survei internal, perusahaan ini menemukan bahwa gaya kepemimpinan dari Bapak A tersebut mungkin menjadi penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Bapak A dikenal sebagai pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan otoriter dan jarang memberikan umpan balik positif atau penghargaan kepada setiap karyawannya. Selain itu, karyawan merasa tidak dihargai dan merasa tidak memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide barunya. Nah, kemudian dari studi kasus yang ada di atas atau yang telah dijabarkan oleh saya tadi, perusahaan XYZ di mana di sini saya akan membuat analisis dari gaya kepemimpinan Bapak A. Juga selanjutnya saya akan memberikan program-program untuk pengimplementasian dari mengubah cara kepemimpinan Bapak A. Dan saya pun akan melakukan evaluasi secara efektivitas dari program pelatihan setelah diimplementasikan. Kemudian selanjutnya, yang pertama saya akan menganalisis gaya kepemimpinan Bapak A serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Jadi gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak A ini yaitu adalah otoriter, serta beliau pun jarang memberikan reward atas kinerja yang telah dijalankan oleh karyawannya, sehingga membuat karyawannya tidak semangat karena tidak ada take and give dari pihak kepimpinan atau dari Bapak A ini. Dan dapat disimpulkan bahwa Bapak A ini sangatlah tinggi egonya dari segi kepemimpinan yang beliau jalankan. Beliau tidak memberi space atau ruang untuk para karyawannya untuk berpendapat secara luas. Lalu kemudian selanjutnya di sini saya akan memberikan program-program yang membantu untuk merubah gaya kepemimpinan Bapak A, yaitu berikut saya jabarkan. Yang pertama, ada penilaian kepemimpinan saat ini, di mana melakukan penilaian kepemimpinan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan gaya kepemimpinan Bapak A. Lalu menggunakan metode evaluasi 360 derajat untuk mendapatkan umpan balik atau take and give tadi dari rekan kerja, bawahan, dan atasan. Yang kedua yaitu pengenalan prinsip-prinsip kepemimpinan modern. Memperkenalkan prinsip-prinsip kepemimpinan modern yang berkembang pada saat ini mencakup kepemimpinan berbasis nilai yang tinggi, kepemimpinan berbasis visi, dan kepemimpinan berbasis pemberdayaan. Lalu yang ketiga, pemahaman kepemimpinan yang adaptif, di mana menjelaskan konsep-konsep kepemimpinan adaptif dan mengajarkan keterampilan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan tantangan yang ada. Yang keempat, kemampuan komunikasi yang efektif. Fokus dan pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif termasuk mendengarkan menjadi salah satu komunikasi yang efektif, lalu memberikan umpan balik konstruktif dan menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kelima, kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan atau problem solving. Melibatkan Bapak A dalam simulasi program ini menjadi studi kasus untuk mengasah keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Yang keenam, pemberdayaan tim dan kolaborasi atau teamwork. Mendorong pemahaman tentang pentingnya
pemberdayaan tim, dan bagaimana membangun kolaborasi yang efektif di antara anggota tim. Yang ketujuh ada manajemen konflik, di mana memberikan keterampilan manajemen konflik untuk menangani konflik-konflik dengan konstruktif dan membangun hubungan yang lebih baik atau relasi yang lebih baik. Yang kedelapan, pengembangan kepemimpinan inklusif, di mana menjelaskan prinsip-prinsip kepemimpinan inklusif dan memberikan pandangan tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman. Yang kesembilan ada pelatihan keterampilan empati, di mana pelatihan keterampilan empati ini mendorong perkembangan keterampilan empati untuk lebih memahami perspektif orang lain dan motivasi mereka. Yang ke-10 ada sistem monitoring dan pembimbingan, di mana monitoring dan pembimbingan ini mengatur sesi monitoring atau pembimbingan dengan pemimpin berpengalaman untuk memberikan panduan dan dukungan langsung. Yang ke-11 ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, di mana evaluasi ini menyusun mekanisme evaluasi berkelanjutan atau jangka panjang untuk memantau perkembangan Bapak A dan menyesuaikan program pelatihan jika diperlukan. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu ada pelatihan praktis dan tidak lanjut, di mana pelatihan praktis ini menyusun kegiatan praktis yang memungkinkan Bapak A menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam situasi nyata dengan sesi tidak lanjut atau jangka pendek secara berkala. Melalui kombinasi prinsip-prinsip atau program-program kepemimpinan secara modern dan pendekatan pelatihan secara logika, diharapkan Bapak A dapat mengubah gaya kepemimpinannya dan menjadi pemimpin yang lebih efektif dan adaptif. Program ini dapat disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi tempat Bapak A bekerja. Nah, untuk pengimplementasiannya yaitu kita akan undang pemateri-pemateri atau membuat salah satu seminar atau pelatihan yang mempunyai gaya kepemimpinan yang bagus serta modern, serta paham akan program-program kerja yang telah dijabarkan tadi, serta merta tidak lupa melibatkan tim HR dan manajemen senior yang bertujuan untuk sharing gaya kepemimpinan yang lebih efektif, baik secara langsung ataupun secara sharing disampaikan. Untuk evaluasinya yaitu dengan cara membuat tim pengawas atau monitoring tadi agar proses perubahan gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Bapak A tetap terkontrolling serta melakukan evaluasi mingguan yang rutin secara berkala. Sekian video yang saya buat, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak dipahami. Kurang lebihnya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan, dia ingat dibaca penutupan.